Selamat pagi kawan muda Indonesia. Kita jumpa lagi dengan kanal Politik itu Indah, satu kanal yang membicarakan perihal konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah dalam kehidupan sehari-hari. Kanal Politik itu Indah diinisiasi oleh LSKPP, Lembaga Strategi Gerak Pembangunan, satu lembaga yang dalam penguatan demokrasi untuk kesejahteraan bersama. Nah, pada episode kali ini kami akan menghadirkan ngobrol sama generasi yang sering kali dibicarakan yang seperti apa generasi yang apa yang yang sering kali dibicarakan di sini. Jadi kita mau ngobrol tentang eh, namanya Salvi, nanti biar beliau mengenalkan diri. Nanti kita mau ngobrol sebenarnya macam kayak apa sih Gen Z dalam kehidupan mereka, apalagi dalam keterkaitannya dengan eh, politik misalnya. Mari kita ikuti bersama-sama. Selamat pagi, Selfie. Selamat pagi, Bapak. Selamat datang di kanal Politik itu Indah. Iya, terima kasih atas undangannya. Eh, jadi setiap generasi itu kan selalu apa ya? Kalau dulu saya waktu muda itu juga itu seringkali generasi yang lebih muda itu jadi tempat Hmm, macam-macam lah. mm-mm. Bukan macam-macam dan wah kalau dalam saya Oke. salah sopan, ya dulu mahal, kayak gitu lah ya. Mm. Dan lain sebagainya lah. Yang selalu kemudian apa dianggap bahwa ada semacam ada kekhawatiran untuk kegagalan generasi lah. Oh iya, Kan selalu gitu. iya, Nah, iya betul. pada hari ini kan selalu, kemudian Hmm. muncul adalah generasi Z, meskipun sudah ada yang lain, tapi bahwa generasi Z ini kan satu generasi yang diasuh oleh teknologi, Iya betul. lahir apa diasuh teknologi. Nah, kalau muda Indonesia hari ini kita mau ngobrolin sama Selfie, mungkin apa ya dari ngobrol santai aja dulu lah. Oke, Coba siap. diperkenalkan Selfie ini sebenarnya siapa sih? Selfie ini siapa dalam konteks kekinian ya? Ya apa ikut HMI, kemudian dari mana? Nah, ini coba cerita. Oke, hai semuanya. Kenalkan, nama aku Selvi dan di sini aku adalah representatif dari Gen Z. Yang dimana Gen Z itu adalah terkenal sangat kreatifnya, sangat chill atau santai, tapi bisa diajak untuk serius kayak gitu. Nah, aku aktif di berbagai organisasi kampus maupun di luar kampus. Kalau di kampus, aku dulu sebagai Menteri Luar Negeri di BEM, terus juga aku sempat mengikuti eh, pemilihan duta, ada dua ada 2 duta nih, Pak. Duta Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi dan Duta Baca Perpustakaan Unisula. Terus di luar itu ada komunitas eksternal, yaitu ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Terus ada juga komunitas relawan Gesit yang langsung dibina oleh perusahaan platform donasi, yaitu Kita Bisa. Nah, dan 2 organisasi ini, HMI dan Kita Bisa ini masih aktif sampai sekarang. Dan dari situ ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter orang, dari yang anak kecil sampai yang sudah lanjut usia. Dan mungkin perkenalannya cukup dari situ. Dan oh ya, saya juga jurusannya sastra Inggris. Oke, aku mau ngulik Hmm, jauh ya. Artinya gini, tadi udah disampaikan oleh Selfie, iya. ternyata Selfie aktif nih. Oh iya, Aktifnya jelas. luar biasa. Gen Z harus aktif, Pak. Iya, jadi saya mau tanya, sebenarnya riwayat hidupnya si Selfie itu Mm-mm. kecilnya di mana sih? Saya kecil di kehidupan murni petani, Pak. Hmm. Ibu bapak saya itu petani murni. Hmm. Jadi dari kecil saya hidup dan berdampingan dengan jagung, Hmm. padi, kacang hijau, Hmm. bawang merah. Hmm. Jadi begitu. Kalau sekolah itu kamu diantar orang tua atau Mm-mm. sendirian gitu? Jalan Sendirian sendiri? ya Pak Oh, kita. jalan sendiri. Sendirian karena orang tua memang sibuk di Hmm. ladang kan. Jadi otomatis kita sendiri diantar sekali waktu pendaftaran habis itu dilepas liar. Oke, oke, oke. Artinya sudah dari kecil. Betul. Kalau di kota itu kan selalu diantar oleh orang tua, Iya, iya. sehingga kalau apa yang tahu
sepanjang perjalanan itu nggak tahu apa-apa itu. Langsung rumah sekolahan. Kondisi desanya kayak apa sih? Coba diceritakan dulunya macam kayak keluarganya macam kayak apa, desanya macam kayak apa. Oke, oke. Kalau di desa saya itu kan memang masih satu desa ya. Kata pendidikan, lulus SMK aja sudah dianggap tinggi banget ya di sana. Apalagi kuliah. Justru malah kalau orang kuliah itu akan di-judge perempuan yang kuliah kan. Kayak mending bantu keluarga atau enggak langsung nikah aja gitu. Nah, kondisinya seperti itu rata-rata dan pendidikan menurut mereka ya opsional lah, yang penting kerja, kelar hidup gitu. Selfie ini sebetulnya di keluarga yang kuliah Iya, atau betul. sudah ada? Belum. Jadi dari keluarga orang tua saya, dari bapak dan ibu itu belum ada yang kuliah sama sekali, Pak. Baru saya ini yang kuliah. Itu penjualan Selfie atau apa? Dulu sih sempat kerja di pabrik juga sama 1 tahun. Oke. Dari situlah saya melihat kok saya dimarahin terus ya gitu. Terus akhirnya saya tanya pada suatu waktu, Kak, Kemarin siapa? itu kan di pabrik tuh ada leadernya, Bang. Oke. Kebetulan saya di bagian jahit. Itu pasti tiap hari target 10.000 pasang sepatu misalnya. Nggak target, dimarahin dengan bahasa yang terkesan kasar lah. Dari situ saya tanya, "Mbak, kok bisa marahin saya sih, Mbak? Kenapa?" Terus dia bilang, "Ya minimal punya gelar lah." Gitu. Dari situ, hari itu juga saya langsung daftar ke Unisula karena paling dekat. Langsung telepon orang rumah saya mau daftar dan saya mau berhenti kerja. Sempat ada penolakan dan dimarahin juga, cuman akhirnya diiyain gitu, Pak. Artinya situasinya seperti itu ya. Iya, sangat. Kenapa aku tanya? Sebenarnya aku mau mencoba merunut selfie yang sedemikian aktifnya itu Dari mana? dari mana itu berangkat kalau bisa sedemikian rupa. Iya ya. Jadi, karena apa? Karena selama ini kan selalu saja stigma itu terhadap Gen Z itu tidak seperti itu. Gimana Pak stigma ya, Pak? Ada istilah apa generasi sandwich gitu ya. Oh iya, sandwich. Ya toh, Iya. rapuh, apalagi kayak gitu loh. Iya, iya. Apa gitu. Makanya aku mau menurut itu sebenarnya. Nah, oke. Tadi aktivitas kampus macam-macam sampai hari ini dan kawan muda selfie ini juga saya mengenalnya pertama kali ketika ikut dalam proses pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Ristra Kipi. Betul. Ya, Iya. jadi, kita kenal di situ ya, kenal di situ. Kemudian saya ini saya sendiri kan begini, Iya. pasti memahami Gen Z itu gitu ya. Jadi sebelumnya kan putus. Masih ada diskusi nggak sih? Oke. Diskusi ini kita bahas di ruang kelas dulu kali ya. Jujur nggak ada. Justru teman-teman itu malah nganggapnya kalau misalnya kita mempertanyakan teman kita yang presentasi, izin tanya, pasti langsung disini-sini, nanti lama pulangnya, gak usah nanya. Gitu, pasti kayak gitu, Pak. Kalaupun pasti kan diskusi nggak ada. Biasanya udah tahu kondisinya anak-anak ini kalau nggak dipaksa pasti nggak diskusi. Akhirnya apa, Pak? Sehari sebelum orang ini presentasi, PPT-nya dikirim ke grup. 3 orang akan nulis di situ. Nanti siapa aja yang mau tanya, pertanyaannya tolong di-list di situ. Jadi semiris itu gitu loh. Pertanyaannya udah dikirim dari malam, besok paginya yang tanya itu ya seolah-olah emang banyak nanya, padahal di belakang kan memang udah ada skemanya, cuman dosennya aja yang tidak tahu. Jadi kalau di luar pertanyaan 3 orang yang sudah list di grup itu, pasti akan dikecam di kelas. "Lu sok-sokan banget, mau cari muka ke dosen ya?" Nah, itulah yang terjadi saat ini. Kamu merasa gelisah terhadap itu? Iya, saya termasuk orang yang dikecam oleh kelas. Oh, oke. Berarti anomali juga ya. Iya. Gitu ini. Iya, yang bikin Ya. heboh kelas dan bikin lama pulangnya. Kalian ini generasi kan lahir yang diasuh oleh teknologi itu. Iya. Terutama gadget lah ya, teknologi informasi itu. Iya. Nah, saya mau tanya, sebenarnya ketika dengan teknologi kayak gini nih, itu kan individualnya bersatu. Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya apa ya kebersamaan itu dalam konteks kalian? Teknologi ini. Kehidupan kalian. Oh,
Gen Z itu punya sahabat nggak sih Kakak? Punya, Pak. Punya, alhamdulillah. Cuman ya sahabat kan nggak kayak temen ya. Kalau temen kan say hello, goodbye, selesai. Kalau sahabat kan yang emang bener kalau kita lagi sakit, dia yang nanyain duluan. Hmm. Nah itu ada, cuman ya paling nggak banyak, 2 aja itu. Hmm. Selebihnya ya paling reaction story doang. Cukup sampai di situ doang, temannya semakin runyem gitu. Jadi main bareng gitu, apa Mhm. secara fisik kemana-mana itu nggak sering nggak terjadi atau gimana? Karena saya ikut komunitas banyak, jadi saya ya keluarnya ya bareng komunitas itu. Di luar itu malah nggak ada. Kalau baca gitu? Nah, kalau baca itu sangat minim, Pak. Hmm. Saya nggak tahu kenapa makin ke sini nggak suka ngebaca. Hmm. Paling baca paling mentok ya novel ya, Hmm. nggak berat-berat gitu. Kalau Kalau saya emang di novel aja, Pak. kalau baca-baca yang lain gitu enggak ya? Iya, nggak terlalu Tapi suka masih sih. masih mau ya, masih Iya. mau. Teman-temanmu nggak banyak ya? Banyak, Pak. Saya bersyukur punya komunitas yang orang-orangnya mau diajak berdiskusi. Saya merasa diri saya ini beruntung karena setiap ada isu-isu pemerintahan yang baru muncul, kondisi negara saat ini, mereka sendiri yang akan memantik pembicaraan itu. Kok Indonesia kayak gini ya sekarang ya? Menurut kamu kenaikan harga BBM kayak gini kenapa sih? Nah, dari situ Pak, saya bersyukur ternyata masih banyak orang-orang yang melek akan kondisi negara saat ini. Tapi kalau Itu kok itu setiap hari sehari-hari itu ya? iya Diskusi pasti. mereka begitu. Iya. Dalam kelompok kamu, dalam kelompok kajian itu, semacam kajian, Iya. atau dalam proses pergaulan sehari-hari? Proses pergaulan sehari-hari. Juga dibicarakan itu. Betul. Apa saja dibicarakan? Iya. Apa yang muncul di medsos itu dibicarakan? Betul. Semua isu. Semua isu. Oke. Akhirnya pada suatu waktu kita bedah buku. Yang kita kasih nama book party. Di situ kita kumpulkan beberapa mahasiswa dari luar kampus juga untuk datang ke Unisula. Kita gelar tikar di pinggir danau itu. Ya kita sharing, apa sih yang kamu baca, poinnya apa? Nah, dari situlah Pak, melihat dari keresahan minimnya literasi, kita bikin kegiatan seperti itu dan ternyata memang sedikit yang datang, gitu. Oke. Hmm. Ini sebenarnya Hah? ketika saya tanya soal tadi, ada diskusi. Ya, ternyata diskusi secara formal ya, maksudnya benar-benar wadah diskusi itu tidak banyak. Betul. Tetapi realitasnya dalam keseharian mendiskusikan sesuatu yang terjadi. Iya. Kan gitu ya. Iya, iya. Dan artinya itu kalau dari apa yang saya bayangkan bahwa oh ya ternyata Masih ada ya? masih ada. Iya, Ternyata semua isu itu kan dibicarakan berarti Iya. kan. Tidak hanya spesifik isu-isu politik, tapi semua isu kan. Betul. Ya, apa yang muncul dari media sosial itu yang Oh iya, dari mulai kasus perselingkuhan juga kita bahas, Pak. Semuanya. Jadi artinya ketika mereka mendiskusikan itu ada kepedulian kan. Misalnya ada apa bencana, kayak ada kawan yang sakit, pernah nggak kayak gitu-gitu? Iya, kita bahas seperti itu. Jadi ya itu masih berlangsung pembahasan seperti itu, Pak. Ternyata tidak sepunah itu ya. Iya. Artinya bahwa masih ada ya, ada empati, ada. Iya. Tapi itu tergantung komunitasnya juga nggak sih Pak kayak gitu. Kadang kan memang Gen Z sekarang kalau dilihat minat untuk berorganisasi kan semakin menurun. Nah dari situlah tempat ngopi, tempat diskusi itu tidak dihuni oleh anak organisasi, tapi anak untuk yang emang nongki-nongki aja. Jadi pembahasannya pasti tidak jauh-jauh dari makan apa ya enaknya. Gitu doang, Pak. Jadi pembahasan berat-berat itu pasti ya dilakukan oleh orang-orang yang memang hubungannya anak aktivis, anak organisasi, gitu, Pak. Sebenarnya aku mau tanya itu, aku kan HMI nih. Oke. Pertanyaanku, sebenarnya aku mau tanya gini, anak Gen Z sekarang senang berorganisasi nggak sih? Sebenarnya pertanyaanku itu. Oke. Gimana? Menurun, Pak. Menurun. Nah, pertanyaannya, kaderisasi di HMI setiap tahunnya kayak apa? Nah, ini kita bahas HMI juga, Pak. Oke deh. Kalau di sebenarnya HMI kan seperti contoh aja. Oke, kita contohin deh. Kalau di HMI biasanya rekrutnya per fakultas ya. Jadi pendekatannya setiap fakultas berbeda-beda, Pak. Tergantung fakultas itu narik kadernya bagaimana dan
menampakkan di media HMI fakultas ini tuh gimana sih, sehingga mereka tertarik untuk masuk. Nah, apa itu yang kemudian Heeh. strategi untuk menarik itu Nah, dengan kondisi tadi yang kau yang sangat ceritakan? menurun itu kan, Ya. Mbak. Oke, jadi strategi yang kita ambil salah satunya adalah kita hilangkan budaya mereka kan emang males baca. Tapi HMI itu kan dikenal suka mengkritisi hal-hal dan baca buku. Tapi karena di fakultas saya mungkin minat bacanya menurun, akhirnya kita ganti menggunakan pengabdian masyarakat. Yang langsung terjun ke masyarakat, kegiatan sosial ke panti, kita pakai itu. Akhirnya meningkat meningkat sebanyak ya 50% lah dari yang kemarin. Dari situ kita lihat, oh ternyata emang perlu banyak dobrakan ya. Begitu, Kak. Justru Hmm. dobrakannya adalah praktek real, Ya, terjun ke masyarakat untuk mm, mengurai sesuatu nih. betul. Loh, Iya. malah begitu. Iya, karena kemarin-kemarin anak-anak HMI itu memang cenderung ke hal-hal yang sangat formal gitu loh, Kak. Di ruang kelas aja, di ruang kayak ruang tertutup, diskusi gitu doang, Pak. Mereka ini butuh yang langsung action, ternyata pas kita suguhkan itu diterima dengan baik, begitu. Mungkin organisasi lain bisa pakai cara ini juga. Iya, iya. Artinya kan gini, dengan tadi yang kau ceritakan, mereka ini kan berorganisasi aja susah kan. Iya. Itu ngajak untuk karena senengnya apa ya, enggak Iya. terlalu diskusi juga enggak. Jalan-jalan kemana ya? Nah, ketika mereka diajak untuk kemudian turun ke lapangan dalam konteks langsung ke masyarakat, mereka senang. Iya. Nah, mereka senang sana itu dalam kerangka apa? Apakah kemudian dalam kerangka karena kegiatan saja sebagai rekreasi, atau memang di situ dibangun atas sesuatu, misalnya, oh ya, aku bermanfaat nih, Iya. atau apa? Awalnya kita nargetinnya ya untuk mereka biar rekreasi aja. Kita kasih awalan untuk yang fun. Untuk daripada gabut di kos, yuk ikut aku pengabdian ke anak-anak panti. Tapi waktu proses ke anak pantinya kita selipkan poin-poin untuk kalian kalau di dalam kos pasti nggak berdampak. Coba kalau di sini kalian lihat anak-anak senyum, seneng nggak? Seneng. Gimana kalau kita adain lagi? Nah dari situ kita mulai ngedoktrin untuk next kegiatan HMI kita kemana lagi ya dengan kita tanya ide mereka. Akhirnya sedikit demi sedikit mereka mulai mau untuk berdampak dan malah ngasih ide yang baru. Yang bahkan nggak sempet kita pikirin gitu kan. Gitu. Jadi menarik. Jadi maksud saya Iya. mereka yang senang fun, senang fun, tapi justru ketika diajak turun ke lapangan biasanya kan malas nih, malahan. Karena berhadapan dengan masyarakat belum tentu sesuai dengan ekspektasi mereka kan gitu. Mungkin saja juga kemudian mendapatkan menemukan banyak kendala, persoalan dan lain sebagainya. Tapi mereka malah senang ya. Senang banget sih Kak. Aku merasakan hal itu. Katanya sih itu hal baru, belum pernah. Kalau misalnya nih ada peristiwa yang terjadi di sekitar itu, ada nggak misalnya kepedulian kawan-kawan itu untuk ikut? Oh, itu terjadi Pak. Kita kan kali gawe. Ya. Banjir dong. Banjir kan? Unisula kan? Kampus libur Pak. Mahasiswa terjebak di dalam kos masing-masing. Nasi nggak ada karena penjualan nggak ada, toko tutup. Akhirnya nih anak-anak ya kumpul jadi satu di dapur umum, masak dan langsung bantuin kan waktu itu ada Kemensos RI turun. Nah akhirnya anak-anak ini inisiatif turun, bantuin masak, bagiin langsung ke warga-warga. Dari situlah kayak tumben mau gerak gitu kan. Itu mereka Iya. masak itu atas uang sendiri. Iya. Atas dari swadaya gitu ya. Betul. Ikut nyumbang gitu ya, relaan gitu. Jadi ya kan udah mulai kebentuk ya kesadarannya dari situ. Tuh. Ya, luar biasa kan. Artinya bahwa selama ini orang akan melihatnya ternyata tidak juga. Iya. Jadi
bahwa ada teknologi yang sedemikian rupa Mhm. dengan pola hidup yang sedemikian rupa juga menghilangkan kebersamaan, kepedulian, Betul empati, betul betul. gotong royong begitu ya. Tapi uniknya Gen Z tuh, Mhm, Pak, justru kalau ada bencana, ada apa itu mhm, mereka tidak pernah dibikin stres. Banjir kemarin aja renang, cari ikan, lompat-lompat kayak gitu. mhm. Terus jadi ngebantu masyarakat untuk nggak stres ya. Jadi kita nggak perlu sibuk ngadain trauma healing gitu kan akibat kebanjiran. Mereka ini udah sangat enjoy ngadepin masalah. Tuh. Artinya bahwa dengan caranya Gen Z. Dengan caranya Gen Z Iya. yang sangat tidak Hmm. terduga itu. Tapi tetap bahwa spiritnya sama, Nah, nilainya itu. sama, ada kepedulian, ada macam-macam ya, ada gotong Mhm. royong, pola yang dibangun misalnya ada Iya, gotong royongnya dan lain sebagainya. betul. Nah, selfie, selfie ini kan aktif banget ya. Terlalu. Jadi aktif banget. Saya agak eh, seringkali kan begini, apa yang menyebabkan? Jadi makanya tadi saya sempat tanya, misalnya kayak sekolah tadi diantar orang tuanya enggak. Nah, iya. Kalau diantar itu kan maka biasanya kan dengan dalam perjalanan itu kan kalau jalan sendiri itu kan selalu lihat banyak hal gitu. Betul. Maka akan muncul banyak banyak pikiran. Betul betul. Dan itu juga bisa kemudian mendorong seseorang itu memikirkan sesuatu. Nah, ketika hari ini kalau di kota itu kan diantar gitu ya, Dijemput. dijemput. Jadi kayaknya kayak terisolasi dengan Ya. realitas kehidupan itu. Nah, Mhm. hari ini hari ini si selfie kemarin di Lambarjo ya, Oh iya betul. Lambarjo dan melakukan kegiatan untuk Mhm. apa ikut dampingi masyarakat Lambarjo untuk apa ada beberapa program gitu, Iya betul betul. ada beberapa program. Apa yang menyebabkan selfie kemudian memutuskan itu? Eee, sebenarnya dari keresahan sih, Pak. Hmm. Hidup untuk membantu orang lain itu ternyata menyenangkan loh, nggak selamanya kita harus beli makanan yang enak buat nyenengin diri kita. Lihat orang lain senyum atas uluran tangan kita itu jauh lebih bermakna. Apalagi kita nggak cuman tangan kita aja yang mengulurkan, tapi banyak komunitas yang mau juga mengulurkan tangan. Dan dari situ, saya berniat untuk emang mengajak komunitas lain untuk melakukan kebaikan tersebut dan melihat warga tambak rejo kan memang butuh sekali ya untuk ditemani. Terus ya kalau bisa melakukan kebaikan, kalau bisa kan banyak orang, kenapa enggak gitu. Gitu sih Pak, harapannya kan dari Tambak Rejo ada ide-ide lain, tempat lain yang mungkin sama kondisinya. Banyak anak muda lain yang juga bisa melakukan hal sama di tempat yang lain. Gitu sih Pak. Kalau bukan dimulai dari kita, dari mana lagi? Teman-teman yang cara Mhm. mikir kayak selfie ini banyak juga ya? Oh, pasti. Hmm. Pasti. Di Unisula atau di tempat yang lain gitu? Di Indonesia juga banyak, Pak, alhamdulillah. Mhm. Nah, kan dalam proses-proses itu, dalam proses-proses misalnya di apa ketika kalau tadi bahasanya pengabdian masyarakat ya, Iya, bahasa aku betul. kan jadi ini basa Jawa kan nih. Harusnya apa, Pak? Ya, aku saya bayangane iki gaji opo gitu istilahnya. Iya, social action gitu. Pengabdian masyarakat itu kan. Oh, iya ya? Bisa ganti deh. Jadi apa pengabdian masyarakat itu kan istilah istilah Sangat saya masih zaman dulu itu ya. Oke. mhm. Itu kan banyak banyak tentu ketika apa, memutuskan untuk tadi terdorong oleh banyak hal. Iya, Ternyata senyum orang itu lebih membahagiakan daripada yang lain gitu itu. Nah, eee, tentu nggak mudah ini, mhm. kan banyak banyak hal, banyak persoalan. Sekarang bagaimana kemudian, eee, si selfie ketika misalnya mendampingi di Tambarjo, sebelumnya sudah pernah mendampingi di wilayah yang lain? Sering, Pak. Kita sering ke berbagai wilayah, bukan cuman dari Tambak, Kita itu siapa? eee, komunitas-komunitas yang saya ikuti. Oh yang tadi ya? Iya, Oh, nah gesit itu. mhm.
Itu kalau menemu kendala itu apa yang kemudian apa Mmm. apa yang biasanya strategi yang dilakukan oleh Selfie? Kalau kendala sih justru malah datang dari internal kita sendiri. Hmm. Banyak yang nggak paham konsep yang kita mau seperti apa, akhirnya bentrok sendiri. Hmm. Banyak perlengkapan yang harusnya dibawa tapi tidak dibawa. Hmm. Tapi kalau kayak gitu kan ya teknis ya, Kak, Hmm. wajarlah terjadi. Tapi yang paling sangat memorable adalah ketika kita mengadakan pembagian sembako dan cek kesehatan di Tambak Rejo kemarin, itu kita dimintain biaya gitu dari Eee, warga, tapi katanya bukan warga situ, tapi bisa dibilang kayak, "Oh, Bapak preman ya?" Minta, minta juga, tapi minta dengan, nggak sewajarnya gitu loh, kayak, ya ibaratnya pajak, "Kalian ke sini kalian harus bayar kita." Nah, dari situ kan bener-bener, aduh ini gimana cara ngatasinnya? Jadi kendala-kendala waktu kita turun itu juga nggak terduga. Kalau kita cewek sendiri justru malah membahayakan. Jadi itu termasuk kendala yang sangat menurut aku menakutkan itu ya. Iya, karena kita bingung juga waktu itu. Kita hampir ngasih uang 1 juta waktu itu karena dimintain kan. Hmm. Terus akhirnya ada bapak-bapak, ternyata ketua RW-nya. Hmm. "Ngapain kamu begini?" Terus akhirnya diusir deh. Terus dikasih tahu, "Jangan gampang ngasih uang kok mereka." Terus dari situ kita mulai belajar, ternyata kalau kita diginiin cukup teriak aja kali ya, Hmm. gitu. Kalau misalnya kan kendala kan tidak hanya kayak gitu tuh. Mhm, Misalnya ada kebutuhan-kebutuhan dalam mmm, untuk menggulirkan program itu misalnya. Itu oke, kan banyak nih heeh. yang bisa saja tidak bisa dipenuhi oleh kelompoknya si Selfie misalnya Oh, iya untuk sih. memenuhi itu. Apa yang dilakukan Ya kendala normal adalah nggak ada biaya. misalnya? Ya, Ya. itu sangat jadi sangat Hmm. sering, Hmm. mmm, kita selalu nggak kehabisan ide Pak Gen Z itu. Kalau kita nggak punya uang, kita cari kegiatan yang tidak mengeluarkan uang. Hmm. Ya dengan ngajar, Hmm. ngajarin ngaji, ngajarin nyanyi, jalan-jalan sore, nggak perlu ngeluarin uang. Kalau kita pengen seneng-seneng, pengen tetap membahagiakan orang, tanpa modal ya itu caranya. Jadi nggak ada yang namanya kendala dari nggak ada uang itu, Kak, pasti ada jalannya sendiri, gitu. Ya, iya, oke. Sekarang aku mau masuk ke wilayah, jadi Selfie pernah nyoblos Pernah dong, Mbak. berapa kali udah nyoblos? Aduh Kemarin ya, 2024 ya? iya, sama apa ya, lurah ya, kepala desa, heeh, itu dulu Hmm. juga pernah. Hmm. Jadi kepala Mhm. desa sama kemarin ya, pilpres sama Iya, DPR. ya, DPR sama pilkada ya. Iya, betul. Silvi nyoblos ya. Iya, Teman-temannya banyak yang nyoblos. banyak yang golput juga. Nah ini. Gimana teman-teman kalau teman-temannya Mhm. Silvi itu Mhm. menyikapi macam kayak gitu itu gimana? Mereka banyak yang milih untuk tidak menyoblos, Pak. Hmm. Karena menurut mereka itu tidak ada dampaknya sama sekali ke mereka. Hmm. Jadi ya udah, ada beberapa alasan juga, ada yang emang rumahnya jauh, jadi nggak bisa pulang, ada yang juga emang nggak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu, ada juga yang nggak sepakat dengan calon itu, makanya nggak nyoblos sama sekali, gitu. Kalau Silvi kenapa nyoblos? Iya, saya percaya dengan satu suara saya ini berguna gitu loh untuk kemajuan negara. Oke, jadi eh, apa? Artinya Selfie ketika nyoblos itu kan merasa bermanfaat tuh, Oke, ya kan? iya, Bahwa iya. suaranya itu bermanfaat gitu. Nah, Mhm, menurut Selfie, pandangan kawan-kawan itu iya. menurut Selfie kayak apa? Yang tadi yang Yang tidak nyoblos. Hmm. Oh, pandangan mereka ya milih ataupun nggak memilih, itu tidak mempengaruhi hidup mereka. Kalau menurut Selfie, Ya, itu mempengaruhi saya dong. Just gimana? nah, Gimana coba ceritanya mempengaruhi itu? salah pemimpin itu bahaya, Pak. Hmm. Tapi kalau cuman salah pilih tempat makan kan paling efeknya cuman ya kenyang aja, cuman nggak puas. Tapi kalau kita salah milih pemimpin kan
semua akan berimbas dari mulai kita lihat aja dengan track record-nya pemimpin siapa gitu kan. Pasti kan, kenaikan bahan pokok, kenaikan BBM dan lain-lain, itu kan otomatis dari pemimpin itu sendiri yang menentukan. Jadi kalau kita memilih pemimpin ya harus tahu juga nih orang bener nggak ya pemimpinnya. Jadi mau nggak mau kita harus paham kondisi politik supaya tidak dipermainkan oleh keadaan. Gitu, Pak. Artinya bahwa Mhm. dalam proses politik Mhm. salah satunya adalah pemilu. Itu Oke. menjadi satu tahapan penting menurut Selvi Betul betul. untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih baik. Iya. Hmm. Apa yang kita pilih saat ini akan berpengaruh untuk kita di masa depan. Gitu sih. Justru anak muda yang akan lama terpapar dari hasil politik daripada orang tua. Ya. Karena hasil dari ketok palu si politik ini itu akan berimbas 5 sampai 20 tahun ke depan. Tapi kalau anak muda nggak terpikir ke situ ya jangan salahkan masa depan yang nggak kalian pikirkan itu gitu. Banyak orang ngeluh harga BBM naik, harga kuota naik, harga makan naik. Padahal kan itu dari hasil politik yang tidak mereka pikirkan. Gitu, Pak. Dan memutuskan itu ya hasil dari pilihan mereka Betul. yang mereka abaikan karena tidak memilih secara Gitu. menurut si Selvi artinya bahwa politik sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Gitu ya. Iya. Mungkin yang disalahartikan oleh Gen Z, kata politik itu adalah bendera partai. Jadi mereka enggan ada kata politik itu, padahal menurut kita kan politik gak cuma itu gitu. Nah, ya itu dah kesalahan dari mungkin cara pandang mereka yang sudah menutup diri dengan kata politik itu sendiri, Pak. Tuh. Apa? Selvi apa? Kemudian melihat fenomena itu, ya, fenomena kawan-kawan Selvi. Iya. Selama ini apa yang dilakukan Selvi Iya. terhadap kawan-kawan itu? Iya, kita harus bahas dengan bahasa yang seringan mungkin, sesimpel mungkin, supaya tetap diterima. Kita harus kasih analogi yang simpel gitu pasti. Kita mulai dari pembahasan kayak, kenapa ya harga kayak gini naik? Coba aja kalau nggak naik ya. Terus dari situ mereka jawab, terus kita kasih pertanyaan lagi. Kayak gini tuh ulahnya siapa sih? Nah itu kan mereka jadi mulai mikir, nah ini tuh gara-gara si presiden ini loh. Ah, kok kamu tahu? Iya mereka nggak becus, itu kamu berpolitik. Dari situ mereka, oh ini termasuk politik ya? Udah. Oke. Hmm. Luar biasa, Selvi. Hari ini kita ngobrol banyak hal. Saya sudah tercerahkan banyak hal yang selama ini saya mohon maaf ini seringkali isi pengalaman tuh ya ternyata tidak juga seperti yang dibayangkan orang selama ini gitu. Ternyata lebih kreatif dan lain sebagainya, nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kepedulian. Meskipun memang mereka punya kekhasan sendiri kan tadi saya bilang. Gayanya berbeda meskipun dengan alat yang berbeda, tetapi ternyata tidak khawatir juga bahwa generasi yang diasuh oleh teknologi ini juga tidak kehilangan nilai-nilai yang ada dalam kemanusiaan gitu ya, kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Jadi apa hari ini untuk yang closing statement untuk kawan-kawan muda sampaikan aja ke Kamila. Oke. Sama. Harapan untuk anak muda, semoga teman-teman itu tidak merasa politik itu nggak penting. Politik itu bukan cuman bendera partai atau partai mana yang ingin kita labuhi, tapi bagaimana cara kita menyikapi peraturan negara saat ini untuk kita kaji ulang supaya masa depan kita juga aman. Apa yang kita pilih saat ini adalah apa yang akan kita nikmati di masa depan. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Sini. Terima kasih juga, Ya, Pak. tetap semangat melakukan sesuatu. Siap. Sebarkan virus-virus baik pada kawan-kawan Gen-Z karena masa depan itu milik kalian. Betul. Kalau tidak disiapkan, kamu generasi muda itu mau nggak mau, apapun lah, bisa nggak bisa, pasti akan menjadi pemimpin ke depannya. Oh iya, siap Pak, siap. Tetap semangat. Terima kasih Selvi. Kembali kasih Pak. Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Obrolan kita dengan
Selfie, seorang anak muda dari generasi Z, sebuah generasi yang diasuh oleh kemajuan teknologi informasi. Yang seringkali banyak kita bayangkan mereka individual karena berkutik dengan gadgetnya, ternyata masih memiliki nilai-nilai, empati, kebersamaan, gotong royong, dan lain sebagainya. Dengan gaya mereka, dengan style mereka. Dan bagaimana tadi digambarkan, diceritakan oleh Selvi tentang kawan-kawan dia di eh, kampung, di kampus, bahwa mereka juga membicarakan berbagai macam isu dan yang ada yang dihadapkan di sekitar mereka. Bahkan mereka juga kemudian ikut terlibat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi bagaimanapun juga bahwa ini adalah harapan, mau tidak mau, siap tidak siap, masa depan adalah milik generasi muda. Mau tidak mau, siap tidak siap, pemimpin-pemimpin nanti akan diganti oleh anak muda. Maka terus bergerak, tetap stay tune di kanal Politik Itu Indah. Kita akan membicarakan eh, tema-tema yang lain mengenai politik itu indah dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi.